A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Saya di sini akan menjelaskan apa sih ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam dalam bahasa Arab yaitu al-muamalah al-madiyah, yang berarti tentang pergaulan atau perhubungan manusia mengenai hidupnya. Jadi tujuannya apa ya? Adalah untuk memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam atau hukum Islam. Teman-teman tahu tidak sih? Dalam ekonomi Islam memiliki 3 prinsip loh. Jadi yang pertama ada kepemilikan multijenis. Yang kedua ada kebebasan bertindak atau berusaha. Terakhir ada keadilan sosial. Jadi teman-teman sudah ngerti kan apa prinsip ekonomi Islam dan pengertian ekonomi Islam? Sekarang aku akan menjelaskan apa itu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan syariat Islam atau hukum Islam dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia dengan cara memberikan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Nah, kalian sudah paham kan sampai di sini? Jadi, aku akan menjelaskan apa itu hukum ekonomi Islam. Jadi, hukum ekonomi Islam yaitu seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi dalam masyarakat dengan prinsip yang ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi di sini tujuan dari hukum ekonomi Islam yaitu menciptakan kesejahteraan dan keridhaan Allah dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip utama dari hukum ekonomi Islam yang pertama ada larangan Islam. Yang kedua ada transaksi halal dan thayyib atau artinya baik. Yang ketiga prinsip kemitraan atau syirkah. Yang keempat ada prinsip keadilan dan larangan gharar atau artinya ketidakpastian, dan yang kelima ada larangan monopoli dan penipuan. Jadi di sini aku akan memberitahu tokoh-tokoh yang terlibat dalam ekonomi Islam. Dan tokoh-tokoh ini merupakan tokoh-tokoh ulama yang menyebarkan berbagai agama Islam dengan melalui perdagangan atau pernikahan atau yang lain-lain. Jadi tokoh-tokoh ini ada 8 tokoh yang terlibat dalam ekonomi Islam. Tokoh pertama ada Zaid bin Ali, lahir pada tahun 695 Masehi, memiliki kitab Musnad Zaid, berperan sebagai mendorong keadilan sosial dan peran negara dalam distribusi kekayaan. 2. Abu Hanifah, lahir di Kufah pada tahun 699 Masehi, memiliki kitab Al-Fiqh Al-Akbar, berperan sebagai pencetus sistem kontrak dan kepemilikan dalam ekonomi syariah. 3. Abu Yusuf, lahir pada tahun 731 Masehi, memiliki kitab Al-Kharaj, berperan sebagai membahas keuangan publik dan perpajakan dalam Islam. 4. Muhammad bin Hasan al-Syaibani, lahir pada tahun 749 Masehi, mempunyai kitab Al-Khazab, berperan sebagai mengembangkan teori ekonomi syariah terutama dalam hal keuntungan dan perdagangan. 5. Abu Ubay al-Qasim ibnu Salam, lahir pada tahun 770 Masehi, memiliki kitab Al-Amwal, berperan sebagai membahas distribusi harta dan peran negara dalam menjaga keseimbangan sosial. 6. Harith bin Asad al-Muhasabi, lahir pada tahun 781 Masehi, memiliki kitab Risalah al-Mutasidin, berperan sebagai membahas etika dan moral dalam aktivitas ekonomi, khususnya soal kejujuran dan kesederhanaan. 7. Ibnu Miskawai, lahir pada tahun 932 Masehi, memiliki kitab Tahzib al-Akhlaq,
berperan sebagai membahas hubungan antar etika, politik, dan ekonomi, serta pentingnya moralitas dalam bisnis. Dan yang terakhir, Al-Marwardi lahir pada tahun 972 Masehi, memiliki kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, berperan sebagai menyoroti peran negara dalam ekonomi dan keadilan distribusi harta.